Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Sindoro, lintas Gintung, turun Katekan. Ini sudah sampai di part terakhir dari review jalurnya. Jadi ini kita akan bercerita perjalanan turun dari Lawangan menuju Katekan, dusun Katekan. Kalau sebelumnya kan dari dusun Gintung sampai camp area, kemudian dilanjut camp area sampai Pelawangan Katekan. Dan terakhir ini dari Pelawangan Katekan menuju dusun Katekan. Ini adalah sesi atau part terberat dari perjalanan kali ini ya. Karena Katekan itu kan sebenarnya sudah ditutup jalurnya. Memang sebaiknya jangan dicoba sih. Sudah ditutup, banyak jalan yang hilang, jalurnya yang hilang. Jadi kita cuman meraba-raba jalur, andelin peta GPX. Kalau nggak ada peta GPX ya mungkin kita bisa tersesat di jalur yang lain. Untuk animasi 3 dimensi perjalanan dari Pelawangan menuju basecamp seperti ini. Jadi ini kita pecah beberapa part video animasinya. Kita dari Pelawangan sampai di pos 5. Sebenarnya nggak tahu sih itu pos 5 atau enggak. Pokoknya itu ada pelang terus kita berhenti di situ sambil kita kasih titik yang baru. Jadi kalau Gunung Sindoro ini modelnya kayak tumpeng gitu, strato volcano modelnya. Jadi sebenarnya kemungkinan tersesat itu kecil kalau kita tahu prinsipnya. Nah ini sampai di sini kita masuk hutan. Kita loncat ke video versi realnya. Kita mulai Pelawangan. Pelawangan itu anyar berarti. Tadi dong air. Jadi apa? Aku belum tahu dah. Di foto ini. Foto sing engko di anu di Google Iya lah, kan ngisor. langsung delok ning Google. Kan lali. Sak meneh to. Anjing yo. Ini sepatuku jaluk ganti kesan iki. Jadi Pak Dian ini tadi nemu kotoran hewan. Kalau kemungkinan besar sih itu kotoran celeng atau babi hutan. Dan ini lumayan ini kemiringannya, apa jalurnya ini dan licin. Kadang ada ceklungan-ceklungan yang ketutup rumput itu kan, rumputnya ini panjang-panjang. Jadi ini tadi videonya kita mulai dari Pelawangan. Pelawangan itu batas antara area hutan dan area terbuka seperti sabana atau area gundul di pegunungan itu kan. Mendekati puncak sih biasanya itu dinamakan Pelawangan. Dan ini kita sudah masuk ke dalam hutan, ternyata hutannya itu enggak terlalu lebat ya, pohonnya masih kecil-kecil gini dan rumputnya agak tinggi-tinggi, licin ini jalannya. Mas Ramu berkali-kali kepleset. Kemungkinan besar ini mungkin ya apa bekas kebakaran, terus ini hutannya baru, tanamannya kan terlihat kecil-kecil gitu. Padahal ini tanaman kaliandra. Ini kita berjalan di sabana dan sabananya satu lagi Mas Ramu. Dan sabananya ini ditumbuhi kaliandra. Ini kita masuk di hutan kaliandra. Kita kasih backsound aja ya sambil nunggu POI. Nanti kalau ada POI yang baru di sela-sela backsound nanti akan Mas Ramu sampaikan seperti biasanya.
Oh, iki dalan celeng apa ya? Ono kotoran meneh. Kemungkinan besar daerah sini ini daerah wilayahnya celeng atau babi hutan, karena banyak ditemukan jejak jalan celeng sama ini apa kotoran celeng. Cuman biasanya ciri khas celeng itu ada rumput yang jatuh dalam jumlah banyak, kayak digeruk-geruk Yo, gitu. iki dalan celeng. Bukan dalan manusia. Ini kan dulu daerah jalur pendakian KTN dan sudah lama sekali tutup. Di kemungkinan sekarang sudah berubah menjadi area hutan, area binatang lagi. Dan lebih bagus seperti itu sih, biarkan tutup, gak usah jadi jalur pendakian. Lain jalurnya berat dan panjang, juga kurang komersil kelihatannya. Macet lagi Mas Ramu. Ya, ini bekas celeng usang sih. Jadi ciri khas area babi hutan atau celeng itu selain ada kotorannya, biasanya dia membuat Celeng. jalur kayak terowongan kemin itu kan. Oh, macan. Hah? Macan kumbang. Iya, mana wae. Itu berakot nih. Yang karena celeng ono macan. Jadi selain terowongan kecil atau terowongan kemin, ciri khas lain area babi hutan itu ada rumput yang posisi tidur dalam jumlah banyak. Itu biasa digunakan untuk menggesek-gesekkan badannya celeng, punggungnya Bisa celeng. gereng-gereng kayak tuh. Monyet. Jadi ini ceritanya Mas Ahmad itu melihat hitam besar di bawah sana dan dia bingung itu hewan atau bukan. Jadi kalau dilihat dari jarak jauh kan nggak terlalu antara. Mas Remu menebak itu antara macan kumbang atau celeng atau monyet atau pohon besar. Tapi biasanya kalau seperti itu pengalaman Mas Ramu tuh kayak paling pohon biasanya. Mas Ramu pakai metode ngesot, jadi kalau nggak ngesot kadang kepleset, kadang keceklong di area sini karena memang sudah benar-benar hilang jalurnya, tinggal rumput-rumput seperti ini kita terabas atau kita ngikuti jejak hewan ke bawah gitu kan. Pokoknya kita ke bawah, prinsipnya gitu sih. Enaknya kalau kita trekking di jalan model gunung stratovolcano atau model gunung tumpeng itu kemungkinan tersesat agak susah. Pokoknya kalau kita ke bawah itu pasti nanti kita akan ketemu kampung, kalau kita ke atas berarti kita akan ketemu puncak. Udah itu aja. Berbeda kalau model gunung yang tipe pegunungan atau banyak puncak, itu agak susah untuk membuat orientasi ketika kita kehilangan arah. Iya cuy, ini jalur celeng ini. Kenapa buat lewati wae terus? Ini bekas akar-akaran celeng ini. Jadi selain beberapa ciri tadi, ada ciri tambahan yaitu
ada kayak bekas tanah digali atau dicakar-cakar gitu, tapi sebenarnya bukan dicakar tapi diciung-ciung. Celeng itu kan mengandalkan gigi siung gitu. Siung itu gigi taringnya yang mencongol itu serbaguna itu buat ngeker-ngeker tanah, menggali tanah, terus buat berburu juga. Jadi kalau di tanah itu celeng itu kan termasuk hewan herbivor, hewan omnivora, dia termasuk pemakan segala. Jadi dia doyan daging, doyan sayuran, juga doyan cacing atau hewan-hewan serangga tanah. Jadi dia kadang ngeker-ngeker tanah kayak gini, karena dieker-eker atau digali-gali gitu buat nyari cacing dan sebangsanya. Bro, harusnya ke kanan bro. Hah? Ini ada jalan ke kanan. Jadi ini kita kan yang bawa peta Mas Ramu sama Pak Dian. Mas Ahmad nggak punya peta turun KTA ini, dan ternyata ada perbedaan beberapa derajat antara HP-nya Mas Ramu dengan HP-nya Mas Dian. Tapi Mas Ramu kan model tipe yang males berdebat, ya udah ngikut aja. Intinya kita turun aja terus, insya Allah nanti sampai di perkampungan. Ini kita menemu jejak-jejak celeng lagi. Ini kita jalan di tengah kabut ya bro. Ini harusnya ini kita terik udah sekitar jam 2-an ini, jam 1-an. Terusnya ini lagi panas-panasnya, tapi karena ini cuaca berkabut jadi terasa adem. Iya benar punggungan nih. Kita di punggungan ya. Belok kanannya sih 100 PL. Benar. Pertambangan. Lagian pertambangan punggungan. Itu ada punggungan sebelah kanan.
kita ketemu area terbuka lagi. Kita sudah keluar dari kawasan hutan Kaliandra, nggak tahu di bawah nanti ketemu hutan apa lagi. Kita sekarang ada di Punggungan. Jadi di sini ada perbedaan antara HP-nya Mas Rambo dengan Mas Dian, tapi kita lebih milih untuk mengikuti HP-nya Mas Dian aja. Ya tetap kompak dan toh jalurnya tetap ke arah turun. Misalkan salah-salah pun kita tetap insya Allah aman, tetap akan ketemu dusun di bawah, karena kan kita ini tetap jalan ke arah timur. Jadi kalau kita geser ke kiri itu malah mendekati Gintung, kalau ke kanan kita mendekati bandara, jadi pasti aman. Jadi posisi KTN ini bisa dibilang di tengah-tengah antara bandaran dan ini sekarang model treknya lebih terbuka jalannya. Nggak tahu ini jalan aslinya bekas pendakian atau jalan yang terkikis karena alam. Pokoknya ini kita menurun ke arah timur. Kita loncat ke animasi 3 dimensi lagi. Jadi tadi kita turun di ujung hubungan tadi itu kita ketemu plang yang sudah hilang tulisannya. Kita anggap aja itu plang pos 5. Seperti ini kondisinya. Jadi kita masih turun terus di Punggungan. Nanti kita akan turun nyasak-nyasak sampai pos 2. Ini kita loncat, kita ketemu plang, kita anggap aja ini area pos 2. Kita akan masuk ke hutan lagi setelah tadi keluar dari hutan Kaliandra, kemudian ketemu area terbuka di Punggungan. Di bawah Punggungan itu kita ketemu plang yang tinggal tiangnya tanpa nama. Jadi nggak tahu tuh memang sengaja dilepas oleh pengelola yang lama atau memang hancur karena faktor alam dan cuaca. Jadi di beberapa titik itu masih ada tiang-tiang bekas plang gitu kan. Jadi kelihatannya itu dulu ada plang lama, kemudian ada tiangnya itu kan. Ada tiang, tinggal tiangnya, plang namanya sudah nggak ada. Dan ini kita kembali masuk ke area hutan Kaliandra ternyata. Dan kontur tanahnya masih sama, didominasi oleh rumput kayak gini. Cuman di sini hutannya lebih lebat ya dibandingkan yang tadi di bawah Pelawangan persis sampai ke pos 2 ini. Pos 2, pos 5. Ini kita anggap aja pos 5 tadi di awal video ini. Cuman ternyata bukan ternyata sih, memang nggak ada plang namanya, cuman ada tiangnya. Jadi ceritanya ketika kita nyampe pos 5 itu kita ini hujan. Jadi sekarang kita berubah pakai raincoat karena memang posisi hujan ketika nyampe pos 5. Kondisinya seperti ini, hutannya lebih lebat dan tanahnya masih sama, cuman hutan rumputnya tidak selebat yang di bawah Pelawangan tadi. Kalau ini masih terlihat jalannya.
Ini kita loncat, kita nyampe di tengah-tengah hutan itu dan ketemu pohon tumbang yang pertama. Jadi di jalur itu kan kita ketemu pohon tumbang, kemudian kita mundur nyari jalan buat muter tumbangannya. Ternyata tetap nggak bisa, akhirnya kita harus nerabas naik ke tumbangan-tumbangan pohon. Dan ini kita kayak ngawang gitu, kita nginjak ranting-ranting. Bawah ini ceklongan, kalau sebelah kanan itu jurang. Jadi ya kita harus berhati-hati seperti ini kondisinya. Saya tak nyopot mantel jam laku sih, panas. Ini kita sudah lolos dari ranting-ranting yang terjal tadi. Sekarang kita mau lepas mantel dulu karena cuaca sudah reda hujannya, malah panas. Mantelku mau tak motor, Mas Ramu mau lepas mantel dulu sebelum lanjut jalan lagi. Ini pohon tumbang yang pertama. Mas Ram, apa kita ngiranya ini cuma satu-satunya, ternyata di bawah itu masih banyak pohon tumbang, sehingga terasa berat sekali apa perjalanan turun ini, di luar prediksi. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Wis untuk separuh. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. Separuh jalur di Rean. I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
kita lempit dulu ini raincoatnya. Jadi kalau teknik melempit barang-barang outdoor yang kotor, itu yang kotor tuh ditaruh di dalam, malahan yang bersih di luar. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar kotorannya itu tidak kemana-mana, tetap di dalam sesama kotor gitu. Jadi misalkan ini ada lembar matras gitu kan, atau kita lembar kain gitu, yang atas kan bersih, yang bawah kan kotor ya. Yang kotor itu dilempit di bagian dalam, yang bersih di bagian luar. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tas, itu barang-barang yang lain itu tetap bersih, nggak kena kotoran dari lembaran kain tersebut. Tekniknya seperti itu kalau Mas Ramu. Kecuali kalau barang tersebut ada saknya sendiri, itu nggak masalah mau dibolak-balik kotor di luar atau bersih di dalam, karena kan saknya tetap bersih, nggak ngotori barang-barang yang lain. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst. Ini udah selesai, kita mau jalan lagi. Jalan di bukan jalan yang benar, karena nggak terlihat treknya di mana. Ini masih di sekitar pohon tumbang. Jadi ini ada beberapa pohon tumbang yang kita lewati, cuman sama Mas Ramu cuman terekod yang satu ini, yang pertama ini. Yang berikutnya nggak record. Ini kita panjangkan lagi trackballnya. Jadi setelah tadi melintasi pohon tumbang, trackball pakai mode paling pendek. Sekarang karena kita jalan menurun, jalan normal di atas sana, trackball kita panjangkan lagi. Ini menurun terus ya sampai KTN nanti. Cuman bedanya itu turunannya ada yang normal kayak gini, ada yang nggak normal karena melewati anjlokan atau kadang melewati ranting-ranting pohon yang tumbang pohonnya. Jadi jalur KTN ini bisa dibilang 70% lebih hilang, 75 ya hampir 80% hilang jalurnya. Lainnya sisa-sisa, dan jalur baru juga kelihatannya jalur perambah hutan itu. Jalur walok mencari kayu bakar mungkin, atau mencari jamur atau madu atau berburu mungkin. Ini kita harus melompati pohon tumbang, sisa-sisa pohon tumbangnya. Dahannya ya, ini setinggi udelnya Mas Ramu ini. Nah ini waktu turun ini susahnya ini, karena kan jalannya menurun, jadi pas naik itu masih sepinggang, begitu turun ternyata seudel. Setelah meloncati batang tumbang, terus kita harus meringkuk karena melewati terowongan ya. Ini bukan terowongan kemen ya, tapi ini terowongan dari ranting-ranting pohon yang tumbang. Ini tumbangan pohon semua ini yang kita lewatin. Ini pohonnya besar sekali, begitu ambruk nutupi jalur plus nutupi area sekitar. Ini memang benar-benar kayak memblokir, karena kan ini kita berada di punggungan. Di punggungannya sempit, kanan kiri jurang, kemudian ada pohon tumbang sehingga nggak bisa dilewati, kecuali pilihannya ya
melintasi atasnya atau melusuk di bawahnya ranting-ranting. Ini kelihatannya kita harus mencolot lagi. Kalau dilihat dari Pak Dian, gesturnya seperti itu. Jadi kita duduk terus mencolot, biasanya seperti itu. Oh, di sini ternyata ada dua pilihan. Mas Ahmad tadi lewat yang kanan mencolot ke bawah, Pak Dian memilih lewat jalur atas. Intinya masih sama sih, kita masih berkutat di sekitar tumbangan pohon dan kita harus pintar-pintar memilih jalur biar nggak terperosok. Ini kita skip, kita sudah buka anu nih Mas. Overbacknya buka ngono. jalan jauh ke bawah. Mandek sih tak beneknya. Ganti Apa beneknya Mas? pohon ini, pohon tumbangnya udah ganti maksudnya. Pohon tumbangnya udah beda, cuman Mas Ramu nggak tahu ini pohon tumbang yang berapa waktu ini kita ambil video, karena Mas Ramu modelnya kan ngacak. Ini Mas Ramu kita on kan terus kamera, nanti baru dilihat atau diedit waktu di studio editor seperti ini. Jadi hampir 40% itu kita berjalan di pohon tumbang di antara Jalan pos Caleng 5 sampai pos 2. Tapi bisa dilewati. Ini ternyata ada terowongan kemin. Ini kelihatannya terowongan alami yang dibuat oleh babi hutan. Nggak tahu juga deh ini jalannya babi hutan atau memang alami dari pohonnya yang tumbang memang seperti ini, atau ini pohon tumbang kemudian dibuat jalan oleh babi hutan. Bisa dua kemungkinan tersebut. Ini sekarang Mas Ramu melewati terowongan tapi pakai mode duduk, bukan pakai mode beranggang atau tiarap ya. Duduk terus membungkuk ke depan.
Iku dalan medun. Ini. Ini bekas bulan nih. Oh, lagi anu. Oh Mas Ahmad. Oh itu jurang bro, Curang. jurang. Di sini kita kehilangan orientasi lagi karena di depan ternyata langsung blank. Ini sebenarnya depan ini jurang, cuman ketutupan vegetasi aja, jadi nggak kelihatan jurang. Tapi kalau kita lurus langsung gulung sampai jurang ini. Ini kita istirahat sejenak sambil ngecek-ngecek peta lagi sambil mencari jalan. Ketali aja tuh. Ngiri. Mana iya bro. Jalannya silang. I ain't tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Ini camping dah, ini camping. Katanya ketahui mana kan? Depan mata. Ini kita atas ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Iya orang wani berapa sini? Belum ada apa? Enggak sih arah jurang, kita arah turun ke sana. Langsung ini. Harusnya pengennya lebar. By thirst, I'm inspired by Berarti kita ke sana. I desire your Oh, no. worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. Nang petaku medun rono. Third verse, Heeh. the lies you go Rono disperse. kayak ngono, tapi aja takas. Rapat, tapi kan enggak rapat, cuman dalamnya turun. Itu enggak bisa. I don't really know what comes next. I'm just doing my
third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Di sini sebenarnya Mas Ramu sudah sedikit berputus asa ya, dengan beratnya jalur. Beratnya karena kan banyak jalur yang hilang, terus kita harus menek-menek kayak gini, menek-menek di dahan-dahan kayak gini. Ini yang benar-benar menguras tenaga, menguras fisik dan mental. Itulah kenapa kalau mendaki gunung itu fisik itu lebih utama dibandingkan fisik, mental lebih utama dibandingkan fisik. Dalam artian semangat itu lebih utama dibandingkan tenaga. Kalau semangatnya masih tinggi, tenaganya leto, itu kita masih bisa jalan pelan-pelan. Tapi kalau mentalnya sudah habis, walaupun tenaganya masih banyak, itu kita sudah nggak bisa jalan lagi, ya males, istilahnya seperti itu. Makanya mendaki itu sebenarnya bakat juga, melatih kesabaran, melatih kerjasama tim. Kalau orang egois itu agak susah biasanya kalau mendaki dalam bentuk kelompok. Orang-orang egois itu lebih cocok pendakian solo. Ini kita masih harus seperti ini, jadi naik terus anjlok ke bawah, naik lagi anjlok ke bawah dengan jalur yang seperti ini, rungkut sekali. Tapi ini tidak full video, sayang sekali. Jadi Mas Ramu cuman video yang penting-penting aja, yang terulang kayak gini. Sebenarnya beberapa kali kejadian seperti ini, tapi nggak semua Mas Ramu videokan. Mas Ramu video yang satu kali take aja, jadi take berikutnya seringkali yang mirip itu nggak Mas Ramu video ulang. Jadi Mas Ramu jalan aja tanpa record. Tapi ini sekali record lumayan panjang, ini hampir 30 menit, 29 menit sekian lah. 2 kali rekaman panjang waktu turun itu saat ini, yang ini sama yang depan tadi yang di bawahnya Pelawangan itu. Yang punya parang itu Mr. Mahmud biasa nih. Mantap, UL masih bawa parang juga ya, luar biasa. Bawa parang tapi masih bisa UL loh. Jadi Mas Ahmad ini pendaki UL sejati ya. Lihat dari tasnya, isinya itu beliau itu sudah
sudah klop dengan UL, beda dengan Mas Ramu yang masih belum mantap dengan UL. Tapi walaupun UL, Mas Ahmad ini bisa bawa parang juga, jadi termasuk UL garis luar biasa. Biasanya anak UL itu males kalau belasak-belasak kayak gini sambil bawa parang, karena orang UL kan mengejar ringan, kalau belasak bawa parang kan jadi berat. Makanya orang-orang UL tuh lebih suka jalan yang umum, pendakian dengan jalur umum, atau lebih ke arah trail run, lebih ringan lagi. Kalau belasak-belasak itu biasanya jarang yang ringan, bebannya kebanyakan berat pasti, karena kan harus bawa logistik ekstra dan parang itu yang paling berat dan memakan tempat kalau parang itu. sini juga.
Di depan Mas Ahmad masih bacok-bacok alias buka jalan menggunakan parang. Ini Mas Ramu sebagai seksi dokumentasi memantau dari belakang. Jadi di sini perannya Mas Ramu seksi dokumentasi, Mas Dian navigasi, dan Mas Ahmad sapu ranjau untuk saat ini ya. Nanti kedepannya bisa berubah posisi karena Mas Ramu kadang jadi sapu ranjau juga ketika tidak menyuting atau on kamera. Kita jalan lagi, kita loncat terus jalan ya. Seperti ini kondisi treknya. Kita bikin jalur baru karena jalur aslinya hilang, antara hilang atau nggak ketemu, kadang soalnya geser-geser gitu dari peta GPX. Nah ini kan apalagi kalau ada pohon tumbang seperti ini, maka dijamin jalan aslinya nggak bakal kelihatan. Karena harus kurang tinggi. Kita ngomongnya ke sana ya. Ini sebenarnya kan kita kasih. Ini turun. Kalau sambil duduk kita makan di sini. Makannya Mas Arif bisa pesan itu. Terus terlalu rapat. Boleh jalan aja ya wis. Coba lihat ke tamu. coba dong, Hah? coba dong.
Ini beberapa kali Mas Ramu nginjek rantingnya patah, jadi langsung blorot lagi. Jadi ini kita harus naik dengan elevasi sedada Mas Ramu. Jadi nggak bisa berjalan normal, harus pakai 4 BD. Dan sayangnya ini pijakannya nggak dapat tabuh terus. Resiko orang belakang tuh seperti ini. Orang belakang itu dari sisi capek nggak terlalu capek karena tinggal ikut aja, tapi resikonya kalau pas ketemu jalan yang rapuh ini, orang belakang itu paling kesusahan. Kalau yang paling depan itu kalau ketemu jalan model gini dia paling gampang, soalnya kan posisi pijakannya masih kuat semua. Cuman dia paling beresiko tinggi, kalau terjadi sesuatu dia yang pertama kena. Ini jalan melipir ya. Karena waktu sudah terlalu mepet, akhirnya kita sholat di sini jamaah zuhur sama asar di sini dengan posisi sholat duduk seperti ini. Karena waktu nggak nyanda kalau kita nyari area datar di bawah. Padahal di bawah itu masih banyak pohon tumbang lagi. Kita langsung loncat ini nyampe pos 2. Ini ya. Jadi setelah kita melewati beberapa pohon tumbang, kemudian kita ketemu jalan baru. Kelihatan kalau jalan baru itu karena ada bekas pohon-pohon yang digergaji pakai gaji mesin. Ini kita sudah sampai pos 2, kita turun. Jadi dari pos 5 itu nggak ada plang lagi, baru ketemu lagi plang di sini di pos 2 ini. Dan memang ada tulisannya pos 2. Nah, kalau kita melihat Google Map di sebelah kiri itu, punggungan sebelah kiri itu adalah termasuk kawasan cagar alam. Kalau sesuai Google Map ya, tapi kalau kita googling kok nggak ada cagar alam di sini. Kalau di Jateng itu cagar alamnya malah ada di Gunung Ungaran. Ini berarti kita sudah berada di penghujung cerita ini karena udah nyampe pos 2 dan sekarang mulai agak senja. Udah mendekati jam 6 ini. Kita udah jam 5 lebih ini jalan ketika posisi di sini. Kalau berdasarkan peta GPS itu di KTN tuh ada 3 jalur di bawah. Jadi yang kita lewati ini jalur kedua. Jalur pertama itu harusnya ada pertambangan di sebelum pos 2, tapi ternyata kita nggak nemu, kita langsung lurus. Kalau pertambangan yang bawah itu kita nemu bawahnya pos 2, berarti ada 2 percabangan, tapi kita cuma nemu 1 yang di bawah. Mungkin yang di atas itu sudah ketutup sama ilalang, bisa jadi. Nah, untuk trek di pos 2 ke bawah ini sudah enak, kita nggak perlu 4 WD, kita cukup berjalan dengan 2 WD seperti ini terus. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi dari pos 2 seperti ini. Jadi kita dari pos 2 turun terus, kita nggak nemu pos 1-nya, kita langsung ketemu terakhir itu di batas rimba, pintu rimba itu yang kalau di peta 3 dimensi ini
Yang warna hijau tua ini anggap aja kawasan rimba, kalau yang hijau muda itu kawasan ladang. Dan kita ketika nyampe batas rimba itu udah maghrib lebih dikit ya, dan kondisi hujan, jadi kita turun gerimis belum hujan. Kita ketemu hujan itu ketika di tengah-tengah ladang lah. Setelah itu kita di ladang ini gelap gulita plus kabut sampai di KTA-an. Setelah sampai KTA-an kita nelpon basecamp untuk dijemput, jadi kita ngojek dari KTA-an menuju Gintung. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini, perjalanan dari lintas Gintung menuju KTA-an pendakian Gunung Sindoro. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah Mas Ramo minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.